Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Saman Group kembali berjumpa dengan kami, dan di kesempatan hari ini kami masih berada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tepatnya ada di lereng Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nah, inilah kami ingin mengulas tentang Candi Gedong Songo, dan di kesempatan berikut ini pemirsa, seperti biasanya kami ditemani oleh sahabat karib kami, yaitu Google, yang mana Google pada saat ini akan menyampaikan ulasan secara singkat tentang Candi Gedong Songo. Maka oleh sebab itu pemirsa, ikutilah video kami sampai selesai. Oke? Dan halo Google. Halo juga Kembang Setaman. Silahkan untuk yang kedua kali ini Anda menyampaikan ulasan tentang Candi Gedong Songo. Oke Kembang Setaman, siap kami laksanakan. Pemirsa Kembang Setaman Group, Candi Gedong Songo adalah bukti peninggalan sejarah di zaman itu, yakni pada abad ke-8. Ratu Sima dari negara Kalingga mendapat wisik dari Tuhannya. Apabila Ratu Sima ingin mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia, atau yang disebut Nusantara kala itu, maka Ratu Sima harus membuat candi-candi sebagai lambang penghambaan manusia terhadap Tuhannya. Maka dalam wisik tersebut Ratu Sima diutus untuk membangun candi-candi yang jumlahnya ada di 9 tempat, dan letaknya harus berada di lereng sebuah gunung. Dan candi-candi tersebut semuanya harus menghadap timur. Nah, dengan hal tersebut pemirsa, maka Ratu Sima yang semula ingin menyatukan Nusantara dengan tatanan adilnya, maka dibuatlah candi-candi di lereng Gunung Ungaran. Dan candi-candi itu dibangun di 9 tempat yang berbeda dan dalam satu lereng gunung, yaitu Gunung Ungaran Kabupaten Semarang ini. Dan berikut ini ikutilah ulasan singkatnya tentang Candi Gedong Songo ini. Candi Gedong 1. Candi Gedong 1 ini merupakan salah satu candi yang terbentuk utuh di antara candi-candi lainnya di komplek Candi Gedong Songo. Karakteristik pada candi ini adalah sebagai berikut. Berbentuk persegi panjang, ukuran tidak terlalu besar, tinggi sekitar 4-5 meter. Berdiri di atas sebuah batur. Kaki candinya setinggi 1 meter. Kaki candi terdapat hiasan berupa pahatan relief sulur dan pahatan bunga atau padma di sekelilingnya. Berdiri menghadap ke arah timur. Terdapat tangga kecil di pintu masuknya. Di bagian dalam terdapat ruangan sempit. Di bagian luar hanya terlihat polos tanpa hiasan relief. Hanya pahatan bunga sederhana seperti bingkai kosong di tengahnya. Candi Gedong 1 ini ditengarai ditunggu oleh sosok astral menyerupai Ratu Sima. Ratu Sima adalah seorang ratu adil yang hidup di abad ke-7 dari negara Kalingga di Jepara. Dan sosok Ratu Sima ini juga dikawal oleh beberapa pengawal kerajaan yang sangat setia. Selain itu di Candi Gedong 1 ini Sang Ratu Sima juga diikuti oleh dayang-dayang yang cantik jelita. 2. Candi Gedong 2. Sama halnya dengan Candi Gedong 1, bahwa Candi Gedong 2 berupa sebuah bangunan candi yang utuh. Karakteristik dari Candi Gedong 2 ini diantaranya, candi ini berdiri kokoh di atas batur bujur sangkar dengan luas sekitar 2,2 meter dan tinggi sekitar 1 meter. Di atas batur terdapat selasar selebar setengah meter yang mengeliling candi. Terdapat tangga di depan pintu masuk Candi Gedong 2.
Di bagian atas pintu, terdapat hiasan pahatan Kalamakara yang menjorok keluar sepanjang 1 meter. Candi menghadap ke arah timur. Di bagian luarnya terdapat relung atau ceruk kecil yang terdapat sebuah arca. Relung tersebut dihiasi dengan 2 kepala naga. Juga terdapat pahatan pola kertas tempel di masing-masing relung. Bagian atap terlihat reruntuhan bangunan. Di depannya juga terdapat bangunan candi kecil yaitu Candi Perwara yang fungsinya sebagai penjaga Candi Gedong 2. 3. Candi Gedong 3. Berbeda halnya dengan Candi Gedong 1 dan 2, bahwa Candi Gedong 3 ini terdapat 3 buah bangunan candi besar. Berikut ini karakteristiknya. 2 candi berada sederet menghadap timur dan terlihat serupa. Namun satu di antara kedua candi itu tampak lebih besar dan itu adalah candi utamanya dan candi di sampingnya berfungsi sebagai Candi Perwara. Kedua candi tersebut bentuknya serupa dengan Candi Gedong 2. Sedangkan satu candi yang lebih kecil menghadap barat. Kedua candi utama memang serupa dengan Candi Gedong 2. Perbedaannya adalah adanya relung di pintu masuk yang terdapat arca siwa yang berdiri dengan gada panjang di tangan kanannya. Pada dinding candi utama terdapat beberapa relung yang terdapat Ganesha dan Durga bertangan 8. Candi kecil di depan kedua candi utama fungsinya sebagai tempat penyimpanan yang bentuknya mirip dengan Candi Semar di Candi Dieng yang bentuknya persegi panjang dengan atapnya yang berbentuk limas. 4. Candi Gedong 4. Candi ini merupakan sebuah candi besar yang dikelilingi oleh beberapa reruntuhan candi kecil yang merupakan Candi Perwara. Karakteristik pada Candi Gedong 4 adalah sebagai berikut. Candi ini serupa dengan Candi Gedong 2 dengan batu setinggi 1 meter dan selasar yang mengelilingi seluas setengah meter. Candi ini menghadap ke arah timur. Terdapat tangga di pintu masuknya dan di pintu tersebut terdapat bilik penampil tanpa arca yang menjorok sepanjang 1 meter. Di bagian luarnya juga terdapat bilik penampil dengan relung yang berisi arca namun sudah rusak. Di sisi lain sebelah barat Candi Gedong 4 ini terdapat tanah lapang yang cukup luas. Dan konon lapangan tersebut dahulu adalah untuk latihan perang bagi bala tentara di zaman itu. Dan sampai sekarang pemirsa, tanah lapang dan Candi Gedong 4 tersebut masih dihuni oleh makhluk gaib yang bertampang keras dan setia. Candi Gedong 5. Candi Gedong 5 ini bentuknya menyerupai dengan Candi Gedong 4, yaitu merupakan bangunan utama yang besar. Dan ada beberapa reruntuhan atau puing-puing Candi Perwira yang mengelilingi candi utama. Karakteristik dari Candi Gedong 5 ini adalah bahwa bangunan utama pada Candi Gedong 5 ini juga menyerupai Candi Gedong 2. Namun perbedaannya adalah terdapat arca Ganesha yang duduk bersila pada beberapa relung di sisi luar candi utama. Begitu juga di sebelah barat Candi Gedong 5 ini terdapat tanah lapang yang cukup luas. Dan di tengah lapangan tersebut ada beberapa reruntuhan atau puing-puing candi yang sudah rusak. Konon sampai sekarang lapangan dan Candi Gedong 5 tersebut adalah untuk peristirahatan bala tentara di zaman itu. Dan sampai sekarang pemirsa, tanah lapang dan Candi Gedong 5 tersebut masih dihuni oleh makhluk gaib yang bertampang keras dan setia. Demikian pemirsa, sekilas ulasan dari kami, semoga berkenan dan mohon maaf bila ada salah dan kurangnya dari ulasan kami ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.